Kasus dugaan tindak KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap istrinya, Vena Melinda, masih bergulir panas di media. Jika sebelumnya pihak keluarga Ferry mengaku sulit menghubungi Vena Melinda, bahkan sambungan teleponnya tak pernah dijawab, kubu Vena juga mengharap itikat baik keluarga Ferry untuk meminta maaf. Sementara adik-adik Ferry bahkan ibunda Ferry mengaku Vena termasuk ibundanya, Imade Rahmawati, justru menutup pintu komunikasi. Karena komunikasi ditutup Vena, Haryati ibunda Vena beberapa waktu lalu mencoba mendatangi kediaman menantunya. Tapi kedatangan wanita parubaya itu sia-sia karena ia tidak diperkenankan masuk ke kediaman Vena. Kubu Vena malah menuding jika keluarga Ferry tengah melakukan pencitraan. Mobilnya kan ada dua-duanya, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kalau. Tapi itu bener mobilnya Mbak Vena ya, Mi? Kenapa? Itu bener mobilnya Mbak Vena ya, Mi? Iya, itu dua-duanya. Ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin belum berkenan kali ya. Nggak apa-apa. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya. Dan agar masuk media, sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Begitu kasus ini mencuat ke publik, ya, sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers. Yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Kita nggak tahu motivasi, tapi yang jelas seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah. Karena minta maaf orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dah bahkan anaknya sama putrinya ada di situ ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh. Kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir. Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi dia itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Sementara keluarga Vena sulit ditemui keluarga Ferry, Vena beberapa kali jumpa juru warta mengklarifikasi ihwal isu yang beredar, termasuk dugaan soal darah dan mimisan. Lagi-lagi, Vena membeberkan tabiat sang suami selama mengayuh Bahtera. Di Polres Kediri, dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya?
atas perbuatan apa dia minta maaf. Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai Kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan Kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanuar, dengar Pak Yanuar, semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono dengar, ngaku yang kedua. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu kehadiran polisi. Dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget, disangka saya kecelakaan. Saya bilang, saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia, saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar, Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar. Tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami khilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP, bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu, ya Allah. Saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak.
sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Di tanggal 31 Desember 2022 dari Hong Kong dengan sikap yang saling romantis, saling menyayangi dan sangat indah melihatnya. Nyai sangat senang gitu, Nyai sangat senang dibikinin ucapan video ulang tahunnya, tapi ternyata beberapa hari kemudian kok malah KDRT, dan yang Nyai sangat sayangkan kenapa Mbak Pu saya nggak cerita sebelum-sebelumnya, yang mana setelah kejadian baru cerita in details. Dan kebetulan juga Nyai menghaturkan psikolog pribadi, Bu Citra, dan juga dokter pribadi Nyai, Pak Dokter Diki dari Behaviors, yang Nyai haturkan kepada Mbak Pu saya, karena Nyai tahu persis korban KDRT itu sakitnya luar biasa, depresinya luar biasa, traumanya luar biasa. Sementara ayah Vena sendiri meski kecewa dengan Ferry, ia mengaku sudah memaafkan Ferry meski kasus hukum tetap harus berjalan. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya. Apa karena Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Vena. Ya, wah, kamu bersyukur, Mama doain selalu. Layaknya lah, adik ke kakak, supportnya gimana? Yang umum aja. Ya, yang penting kan sekarang semua dia udah baik-baik aja, tinggal dia butuh. Ya itu tadi, tinggal butuh mungkin secara psikis, mungkin dia masih perlu bantuan, karena kan mungkin tidak mudah ya. Karena saya tidak bisa menempatkan diri saya di posisi dia, tapi saya yakin itu sulit. Ya kan, dia juga udah bertahun-tahun kemarin juga sendiri, berjuang sendiri ya. Saya rasa yakin ya perjalanan ini, kan ini yang dia bebankan mungkin masih waktu kan hitungan masih minggu ya Mbak ya. Jadi mungkin masih agak ya terbayang kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi saya yakin Vena akan bisa recovery kembali, saya yakin Mbak. Sejauh ini, Vena bukan hanya ingin beradu di meja hijau. Ia juga sesumbar akan melayangkan gugatan cerai Ferry. Lantas sudah sejauh mana Vena mempersiapkan surat gugatan cerainya? Bagaimana pula kubu pengacara Ferry mempersiapkan bukti dan bantahan jika kliennya tidak sekeji yang dibayangkan? Apa saja bukti baru yang sudah disiapkan Vena? Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng, Hotman Paris itu. Baiknya dong, ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Ya, jika meja hijau memang sudah jadi jalan keluar dari segala kemelut, sejatinya kedua kubu tinggal mengikuti sejumlah agenda sidang. Buat apalagi suara-suara minor di media digaungkan, untuk apalagi perdamaian digemakan. Untuk apalagi bukti-bukti dan atau sebaliknya pengelakan dipertontonkan? Bukankah ini aib yang memalukan? Bukankah pengadilan yang kelak menentukan? Toh, jika kedua kubu sulit bertemu dan satu sama lain saling merasa benar sendiri, bukankah semua tinggal beradu di meja hijau saja? Kami menekankan, kalau memang tidak pernah ada, sekali lagi ya, kalau memang tidak ada hidung yang patah, kami memohon kepada Polda Jawa Timur untuk menerapkan pasal 44 ayat 4
Undang-Undang PKDRT yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau ancamannya 4 bulan, maka Pak Ferry itu tidak perlu dilakukan penahanan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Di dalam statementnya kuasa hukum mengatakan bahwa akan membuka sejarahnya Pak Ferry. Nggak ada masalah, dibuka aja. Biar menjadi terang benderang begitu loh. Supaya perkara ini tidak menjadi isu-isu yang liar. Kita harus benar-benar fokus di proses penegakan hukumnya. Benar nggak sih terjadi penganiayaan? Benar nggak sih terjadi pemukulan? Seperti umumnya seorang adik melihat kakaknya diperlakukan demikian. Jawaban masih retoris juga. Ini jawaban itu. Pasti ya nggak akan ada yang terima lah gitu loh. Ya tapi kan kita negara hukum ya. Dugaannya itu ada, udah kita buat laporan, saksinya ada, buktinya ada, proses sudah berjalan ya. Kita tinggal lihat ya prosesnya selesai. Itu aja. Ya, alhamdulillah Mas Ferry Irawan sudah menandatangani surat kuasa ya untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin saja terjadi ke depan.